Di bagian mana saja sih biasanya body lift itu diterapkan? Nah, body lift itu ada 12 titik teman-teman. Untuk bagian belakang ini pintu bagasinya kita terapkan 2 buah ya. Tapi yang ini tidak bisa dibuka. Ini sudah ada elasan di sini. Jadi sudah paten ya. Ada yang tahu nggak teman-teman kenapa dipasangi palang X seperti ini? Fungsinya untuk apa? Boleh teman-teman coret-coret di kolom komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan anguner, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini saya masih berkesempatan mereview mobil-mobil yang ada di bengkelnya Padepokan DS Custom. Di hadapan saya ini ada satu unit mobil Blazer DOHC yang sudah dimodif dengan ban yang besar-besar tentunya. Ini mungkin bertipe monster ya teman-teman. Kemudian yang merah juga ada, sempat di beberapa video yang lalu kita bikin sama Abah ya. Yang di sebelah sana juga masih ada, yang di sebelah sini juga sudah beres yang punya konsumen, dan masih banyak lagi mobil yang lain. Oke, daripada lama-lama kita bakal review satu-satu ya dari mobil ini dan ini. Tapi untuk di beberapa mobil ini kita bakal bikin video yang terpisah ya teman-teman. Jadi untuk sekarang saya bakal nge-review yang ini dulu. Nah, ini ada Blazer Samba, masih dari tahun 2000-an ke atas teman-teman. Ini Blazer Samba yang sudah dimodif atau sudah di body lift lumayan tinggi di bengkel kita ya. Kita bakal langsung review saja di bagian mobilnya. Di bagian mobil Blazer Samba ini, kata Abah, ini akan dibikin mobil Blazer berjenis double cabin ya. Tuh di belakangnya jadi ada bak terbuka untuk nyimpen barang alias double cabin. Nah, kita bakal coba review di bagian depannya dulu teman-teman. Bagian depannya seperti ini. Ini headlampnya dicopot dulu karena akan kita perbaiki ya. Kemudian kita akan pasang lagi. Dan di bagian body lift, nah ini nih buat teman-teman yang belum tahu nih, di bagian body lift itu seperti ini ya. Kalau Kang Ade sempat bilang ini bahannya dari teflon teman-teman tuh. Jadi ini body liftnya kurang lebih sekitar 10-12 cm ya. Ini panjang banget atau tinggi juga ya. Di bagian mesinnya udah dicopot setengah teman-teman tuh. Mesinnya udah dicopot setengah. Ini lagi diservis juga di bengkel kita. Dan di bagian part-part yang lain masih original ya. Reservoir juga sampai keluar gitu. Di bagian kabel-kabel bodi juga masih bagus. Nah, bagian cover atau cover mesin ini masih lengkap, logonya sudah Chevrolet teman-teman. Kemudian kita coba ke bagian samping. Nah, di bagian samping ini bannya belum kita sempat ganti ya. Jadi ini kita pasang hanya untuk sebagai penyangga saja supaya mobil ini bisa kokoh berdiri ya. Di bagian mana saja sih biasanya body lift itu diterapkan? Nah, sesuai informasi yang sempat kita bahas waktu itu bersama Kang Asep di video-video sebelumnya, body lift itu ada 12 titik teman-teman. Jadi yang pertama ini satu, yang kedua di sebelah sana masih di pinggir ini ya, masih di bagian sasis depan. Nah ini dua. Kemudian kita coba cek ke samping. Nah di bagian samping juga ini sudah terinstall body liftnya ya, 3 ya. Lalu di sini ada lagi 4 ya teman-teman tuh, 5. Kemudian kita hitung yang sebelah sana ya, 6, 7, 8, berarti 4 lagi di bagian belakang bumper. Sebelah sini, di sini seharusnya sudah ada ya. Tapi ini tidak terpasang atau belum terpasang. Jadi yang dipasangkan itu hanya sebelah situ di bagian tengahnya. 8, 9, 10, 11, 12. Jadi yang sudah terpasang body lift di mobil ini sekitar 10 titik. Dan yang 2 lagi ini belum kita pasang teman-teman tuh. Ini kan luas juga ya tuh. Space-nya atau ruangnya masih banyak untuk ke bagian atas. Apalagi kalau kita ganti juga dengan ban dan velgnya ya. Ini sudah dapat dipastikan mobilnya akan benar-benar tinggi teman-teman. Ini dia titik-titik dari body liftnya ya, sesuai yang sempat kita bahas kemarin di video-video sebelumnya.
Jadi dapat disimpulkan bahwa body lift ini bahannya dari teflon kalau kata Kang Asep, dan titiknya itu ada 12 titik ya teman-teman tuh, di bagian bumper belakang ya, atau di bagian sasis belakang, kemudian tengah, lalu di bagian tengah lagi, dan ini di bagian depan sebelah sini, kemudian di bagian bumper depan juga teman-teman. Yang pasti istilah body lift itu adalah yang ditinggikan itu bukan kaki-kakinya ya, melainkan bodinya. Oke, mungkin seperti itu saja penjelasan body liftnya secara singkat. Kita bakal langsung coba review lagi kondisi mobil ini seperti apa. Di bagian samping ini sudah ada spion, ini sudah rusak, nanti kita juga bakal ganti ya teman-teman. Spionnya masih original. Lalu di bagian emblem blazer ini juga original, dan ini sudah berlogo Chevrolet ya, yang logo plus, bukan logo Opel yang berlogo petir. Kita coba lihat. Nah, ini yang jadi pembeda lagi teman-teman, di blazer Samba itu di bagian bodinya selalu ada tonjolan ya, kurang lebih sekitar 5 cm. Jadi kalau di tipe-tipe blazer yang lain selain Samba ini tidak seperti ini bodi belakangnya, khusus di Samba saja yang bodinya seperti ini teman-teman. Tuh, ini sudah dilengkapi juga dengan over fender yang mungkin bisa dibilang ini custom ya. Ini custom karena di sini juga sudah terdapat sambungannya, hanya saja sudah terlepas teman-teman. Di bagian kabin belakang kacanya juga masih menggunakan kaca dari bawaan blazer Sambanya ya. Nah ini, tapi kacanya sepertinya ini bisa dibuka teman-teman di bagian situ ya, karena kalau saya lihat di sini ada satu buah hidroliknya. Nah, kita lihat ke bagian sambungannya. Bagian sambungan dari kabin belakang itu seperti ini. Ini dari plat bahannya ya. Dia disambung menyerupai dengan lampu stop lamp yang di belakang, yang di atasnya itu yang memanjang dari atas ke bawah ya. Akan tetapi ini tidak akan diinstal lampu teman-teman. Jadi hanya seperti ini ya. Dan kacanya juga masih kaca bawaan dari blazer Sambanya. Dan ini sistemnya bisa dibuka nanti dia. Berbeda dengan blazer double cabin yang ada di sebelah sana teman-teman. Kalau kaca yang ini dia bisa dibuka ya. Kita lihat ke bagian kabinnya seperti ini. Ini luas ya. Ini kalau kita nyimpen barang mungkin bisa saja masuk untuk barang-barang elektronik. Tapi kalau misalnya kita nyimpen motor, ini kayaknya nggak bakalan masuk ya teman-teman, karena panjang dan lebarnya itu tidak cukup untuk satu unit motor ya. Mungkin kalau motor-motor anak ya, atau mainan-mainan anak bisa masih masuk ke kabin yang sebelah sini. Di bagian stop lampnya juga belum terpasang. Jadi mobil blazer Samba ini untuk pintu bagian belakang masih menggunakan yang originalnya teman-teman tuh. Dan ternyata pintunya itu kita pakai dua ya. Yang pertama di sini, ini untuk pintu bagian bagasi, dan yang kedua di sana. Nah, ini juga masih menggunakan pintu bagasi. Jadi untuk bagian belakang ini pintu bagasinya kita terapkan 2 buah ya. Tapi yang ini tidak bisa dibuka teman-teman tuh. Kita coba lihat, ini sudah ada elasan di sini. Jadi sudah paten ya. Dia tidak bisa dibuka. Akan tetapi kacanya ini dia bisa dibuka teman-teman. Keren kan? Ini juga ada deflecta atau spoiler yang sudah dilengkapi dengan stop lampnya ya. Ini variasi teman-teman, bukan bawaan aslinya ya. Oke, ini juga ada talang air yang bertipe jumbo nih. Talang air ini bertipe jumbo atau besar. Yang depan dan yang belakang juga sama, sudah dilengkapi dengan talang air teman-teman. Kita coba lihat bagian interiornya ya. Bagian interiornya kurang lebih seperti ini. Backlightingnya ini masih original kalau kita lihat dari plastik-plastiknya ya. Tuh. Ini dinamo power windownya juga masih original, kabel-kabelnya juga masih utuh, hanya saja backlightingnya sudah kita lepas dulu. Dan dari warna ini masih original ya, warnanya itu ungu muda teman-teman. Keren. Nah, di bagian depan ini ternyata sudah dilengkapi dengan palang X teman-teman tuh. Jadi memang ini mobil mungkin kedepannya tidak akan dijadikan atau tidak akan ditambahkan jok untuk penumpang ya, karena ini mobil peruntukan untuk bermedan-medan ekstrim teman-teman. Wih, keren ya. Tuh, ini di bagian kaca belakang kita bisa buka tuh. Jadi ini mobil hanya diperuntukkan untuk berkapasitas 2 orang ya.
Ada yang tahu nggak teman-teman kenapa dipasangi palang X seperti ini? Fungsinya untuk apa? Boleh teman-teman coret-coret di kolom komentar. Kita bakal lihat sambungan-sambungan yang dilakukan oleh pekerjanya ya. Nah, untuk di bagian belakang ini terdapat beberapa titik sambungan-sambungan yang ini adalah sambungan las. Tuh, kita coba lihat titik-titiknya rapih juga teman-teman ya. Nanti ini kita bakal dempul satu persatu di bagian lis-lis atau titik-titik yang sudah dilas, dan di bagian sini juga terdapat titik-titik las ya. Jadi ini sangat rapih teman-teman pengerjaannya ya. Dan memang untuk bagian sambungan double cabin ini harus benar-benar diperhatiin. Kalau salah las atau kurang titik itu tidak akan maksimal hasilnya teman-teman. Tuh, di bagian atas juga ada sambungannya lagi ya. Jadi untuk bagian belakang double cabin itu ini dipotong ya. Mobil ini dipotong menjadi dua. Tuh, ini ada bekasnya. Kemudian disambung lagi ekornya teman-teman, pakai yang double cabin. Jadi dapat dipastikan dua mobil jadi satu, juga bisa dibilang istilahnya untuk pembuatan mobil ini dua mobil jadi satu teman-teman. Wih, ini juga bari besi hollow ya. Tebelnya kurang lebih ada 2-3 mili. Ini tebel banget. Kemudian di bagian plafonnya masih original, handle-nya masih original, seat beltnya juga masih terpasang, joknya juga masih original dari Blazer Samba. Seperti yang sempat saya bilang di video-video sebelumnya, Blazer Samba itu untuk bagian jok originalnya dia menyerupai jok-jok dari Nissan Terrano. Terdapat corak-corak warna di kain-kain jok buludruknya ya. Nah, di belakang sini juga identik dengan ada sakunya teman-teman. Tuh, kita coba lihat ke bagian depannya. Pintunya juga enak ke. Masih agem ya. Pak gablek kata Barombeng mah. Nah, bagian pintu depannya seperti ini. Backlightingnya juga sudah dilepas. Kita akan modif dulu atau restorasi dulu. Dan di bagian sun visor ini, sun visornya lengkap juga. Ini ada dua ya. Nah, kita bahas lagi di sini. Konsul boxnya juga sudah dilepas. Kemudian tipnya juga sudah dilepas. Dashboardnya masih oke ya, masih bagus. Ini sepertinya Blazer yang berjenis Montera ya, Samba Montera kalau kita lihat dari spionnya ya. Nah, kalau kita lihat dari spion ini Blazer pasti mesinnya mesin Montera teman-teman, dan dia sudah Chevrolet ya. Blazer Samba Montera ini biasanya di bagian spion identik dengan spion yang memanjang ke bawah. Kemudian sun visornya juga dia slim fit teman-teman, tuh seperti ini. Jadi sudah dapat dipastikan kalau kita mau lihat mesinnya tipe apa, ini pasti tipe mesin yang SOHC ya. Kemudian kita lihat setirnya juga masih original. Ini sudah dilengkapi dengan covernya, dan di bagian speedometer angkanya masih di 180 ribuan. Ini mobil masih belum terlalu jauh ya untuk pemakaiannya. Handle atau pedal-pedalnya juga masih komplit, masih bagus ya. Oke, kelistrikan kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, ini dia bahan dari Teflon untuk meninggikan bodi ya, atau istilahnya kita sebut body lift. Ini dia bahannya ya. Nah, ini kan tadi sempat kita bahas ada dua lagi yang belum dipasang. Ini dia ternyata Teflonnya untuk penambahan body liftnya. Teflon yang dua lagi ada di sini. Jadi mungkin lupa ya, belum kepasang. Ini juga ada bautnya teman-teman, tuh kayak gini. Oke, seperti itu kurang lebih. Lacinya masih bagus ya. Kita nggak bisa lihat ke bagian sektor mesin karena memang mesinnya juga sedang diservis. Nah, ke depan wipernya juga kita bakal pasang lagi ya. Ini baru satu kayaknya lepas, dan yang satu lagi kita akan pasang lagi. Kecerutan juga nanti kita bakal fungsiin ya supaya lebih bagus mobilnya. Nah, seperti ini kurang lebih teman-teman. Dan mungkin di bagian atas ini, di bagian roof racknya nanti kita bakal pasang juga roof rack customan dari produksinya pada Padepokan DS Custom. Velgnya kita bakal ganti juga teman-teman. Sejauh ini untuk reviewnya mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita bakalan coba bahas mobil-mobil yang lain, dan kita bakal review sedikit-sedikit tentang kondisi dan kelanjutan dari mobil tersebut.
Segitu saja informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mobil Blazer Samba modif double cabin ini. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat, dan mudah-mudahan mobil ini juga menjadi referensi teman-teman untuk memodif mobil-mobilnya ya. Hanya saja mohon maaf, mungkin keadaan mobil ini masih seperti ini karena kita memang sedang mengerjakan proyek-proyek yang lain yang ada di bengkel. Mungkin segitu saja informasi yang bisa saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saksikan terus keseruan kita di channelnya Pak Dev Custom. Saya pamit undur diri, jangan lupa like, share, and subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.